Nah, gue di sini bakal membahas agak teknis nih, gitu loh, terkait ini teman-teman nih, intercooler nih. Di depan kita ini udah ada intercooler di mobil diesel nih teman-teman, gitu loh. Jadi secara fungsi intercooler ini yaitu untuk apa sih, mendinginkan udara lah gitu yang masuk ke dalam mesin setelah dihisap oleh turbo, gitu loh. Jadi udara itu masuk dihisap oleh turbo lewat sini tuh untuk didinginin lagi. Karena apa? Karena semakin dingin udara yang masuk ke mesin, gitu loh, sebenarnya molekul itu jadi lebih padat. Jadi efeknya itu apa? Tenaga mesin mobil itu bakal lebih besar, gitu loh. Jadi disinilah fungsi intercooler. Kenapa? Kelihatannya gede banget gitu loh. Jadi di sini sesuai judul gue bakal ngebahas plus minus kalau memang kita ganti intercooler lebih gede di mobil diesel, gitu loh. Nah, seperti yang kita tahu kan udah banyak dijual intercooler besar gitu loh. Jadi diameternya besar. Kalau misalnya mobil standar itu di sini nggak ada contohnya sih ya. Intercooler standar itu tuh kecil tuh teman-teman. Jadi di kalangan anak-anak diesel itu banyak yang ganti intercooler jauh lebih besar biar gede. Ditaruh di sini di depan, dipampang banget gitu loh, supaya memang biar adem. Nah, sebenarnya plus minusnya apa sih kalau kita ganti intercooler itu gede? Nah, untuk yang gue bahas plusnya dulu ya. Untuk plusnya itu kalau ganti intercooler besar itu dia pasti udara yang masuk itu lebih dingin, karena memang ya bidang penampangnya kan, maksudnya kisi-kisinya itu jauh lebih banyak nih udara yang masuknya. Terus debit udaranya itu bakal lebih banyak buat masuk ke dalam mesin. Nah, ini berfungsi banget nih kalau memang mesin dieselnya itu udah upgrade, gitu loh, udah di-upgrade, udah dikorek segala macam. Kalau enggak turbonya diganti lebih besar. Nah, ini memang jadi penunjang buat naikin performance lah, torsi, horsepower. Nah, ini bisa banget gitu loh buat di intercooler yang gede gini kayak gitu loh teman-teman. Jadi bisa dilihat kan, secara pipingnya juga gede, intercoolernya juga kisi-kisinya banyak. Jadi udara yang masuk ini lebih dingin karena memang ini kan bagian depan mobil. Jadi saat mobil jalan kan kena hembusan angin, jadi lebih adem. Nah, efeknya udah pasti horsepower itu naik secara signifikan, gitu loh. Nah, tapi ini ada minusnya juga. Kalau memang lu pakai intercooler lebih besar, udah pasti dimensi. Nah, bisa dilihat kan kalau misalnya teman-teman pernah lihat di sini, ya tadi gue bilang tadi nggak ada contohnya sih ya yang standar. Intercooler mobil diesel tuh yang sekarang itu tuh kecil-kecil gitu loh. Kecil-kecil karena memang dibuat ya memang untuk harian, turbonya juga kecil. Jadi memang kebutuhan untuk udaranya ya cuma segitu gitu loh. Terus juga nggak makan tempat. Nah, kalau memang intercooler segede gini, tuh, ya kan, udah makan tempat banget nih. Kalau gue liatin dari samping, tebelnya, wah, ya kan. Ini udah pasti makan tempat di mobil gitu loh. Jadi banyak ruangan yang kepake. Terus juga radiator, ini kan radiator nih, itu terhalangin gitu loh. Jadi sama intercooler ini efeknya. Ini kan di front mount ya. Jadi itu ada dua tipe. Ini front mount intercooler, ada top mount intercooler. Nah, itu di sini tuh banyak makan ruangan lah, banyak makan space gitu loh. Dan yang kedua, minusnya kalau memang ini turbo bisa nih. Kalau memang turbonya itu nggak di-upgrade, ini udah gantian nih. Ini ada merek ini Grady. Ini kalau memang turbonya nggak di-upgrade, ya kan? Nah, itu bakal jadi ngempos. Karena apa? Tekanan dari turbo di sini tuh nggak cukup kuat untuk menopang kebutuhan mesin lah gitu loh. Jadi kalau misalnya turbo standar ya udara yang dihisapnya itu kemampuannya kan pasti berbeda-beda ya kan. Nama yang hard performance sama yang standar itu jauh lebih kecil gitu loh. Jadi ya bisa dibilang mubazir lah lu pakai intercooler gede-gede gitu loh, karena emang nggak dibutuhin kalau memang mesinnya itu udah nggak upgrade. Nah, ini kan kebetulan ada mobil Fortuner udah upgrade lah ya dari segala sektor, dampak dia pakai nos juga gitu loh, turbonya juga oke. Terus secara intake-nya juga
udah bikin semuanya, pipingnya gitu loh. Jadi ya itu tadi plus minusnya, lu pakai intercooler kecil intercooler besar ini gitu loh. Jadi kalau menurut gue, saran gue ya sesuai sama kebutuhan. Kalau memang mobil lo udah di upgrade high performance, ini memang intercooler ini memang jadi kebutuhan yang udah pasti gitu loh. Udah harus lo upgrade lebih gede. Tapi kalau misalnya mesin standar, ya mubazir banget lo upgrade intercooler terlalu besar seperti kayak gini gitu loh. Ya itu sekian live dari gue, ya kan. Itulah dia plus minus lu upgrade intercooler jauh lebih besar. Terima kasih, selamat siang.